Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Sunarani Utami. Di sini saya akan buat video presentasi tentang kontrol transaksi konkuren tentang terkait mata kuliah sistem data distribusi. Baik, selanjutnya ada latar belakang, yaitu transaksi dalam basis data adalah unit kerja logis yang mencakup operasi baca, tulis, atau ubah data. Ketika transaksi dijalankan secara bersamaan atau konkuren, diperlukan mekanisme kontrol untuk menjaga konsistensi dan mencegah kerusakan data. Seiring berkembangannya sistem database terdistribusi dan banyaknya pengguna yang mengakses data secara paralel, pengelolaan transaksi menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontrol yang efektif dan handal. Berikut ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kontrol transaksi konkuren? Selanjutnya, apa saja permasalahan umum yang terjadi pada eksekusi transaksi secara bersamaan? Metode yang digunakan dalam pengendalian transaksi konkuren, cara menangani kondisi deadlock dalam kontrol konkuren, contoh kasus nyata, dan tantangan utama dalam penerapan kontrol transaksi konkuren. Selanjutnya di bagian definisi, kontrol transaksi konkuren adalah mekanisme dalam sistem basis data yang mengatur eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan tanpa mengganggu integritas dan konsistensi data. Tujuannya adalah memastikan serialisasi, isolasi, dan atomicity sehingga hasil dari transaksi konkuren setara dengan transaksi yang dieksekusi satu persatu. Meskipun konkurensi penting untuk meningkatkan performa, tanpa kontrol yang tepat, hal ini dapat mengganggu integritas data, terutama jika beberapa transaksi mengakses data yang sama secara bersamaan. Masalah umum pada eksekusi konkuren yang pertama adalah loss update. Ini terjadi ketika dua transaksi membaca data yang sama dan kemudian melakukan pembaruan. Namun pembaruan yang dibuat oleh salah satu transaksi tertimpa oleh transaksi lainnya. Yang kedua adalah dirty read. Ini terjadi ketika satu transaksi membaca data yang telah dimodifikasi oleh transaksi lain yang belum melakukan commit. Data yang telah dibaca menjadi tidak valid jika transaksi tersebut dibatalkan. Yang ketiga adalah unrepeatable read. Ini terjadi ketika satu transaksi membaca data dua kali dan kemudian menerima nilai yang berbeda. Ini terjadi karena transaksi lain melakukan pembaruan di antara dua pembacaan data tersebut. Yang keempat adalah phantom read. Ini terjadi ketika sebuah transaksi membaca himpunan data dalam kondisi tertentu. Kemudian transaksi lain menyisipkan atau menghapus data, mengubah hasil pembacaan pertama. Selanjutnya ada metode kontrol konkuren. Yang pertama adalah beberapa metode di sini. Yang pertama adalah two-phase locking atau 2PL. Ada beberapa poinnya yaitu growing pace, shrink pace, dan menjamin serialisasi, tapi rawan deadlock dan blocking. Yang kedua adalah snapshot, isolation, dan serializable SE, menggunakan MVCC untuk membaca versi data tanpa lock. Selanjutnya yang ketiga ada optimistic concurrency control, yaitu transaksi berjalan tanpa lock divalidasi saat commit. Cocok untuk konflik rendah, tidak efisien saat konflik yang tinggi. Yang keempat ada learn concurrency control, menggunakan machine learning untuk memilih strategi terbaik. Terus yang terakhir ada semantic based control, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu optimistic untuk akses bebas konflik. Yang kedua ada reconciliation, hasil konflik bisa digabung. Yang ketiga pessimistic, lock seperti 2PL. Dan yang terakhir ada escrow untuk stok atau inventaris. Selanjutnya ada pembahasan tentang deadlock dan penanganannya. Apa sih itu deadlock? Deadlock terjadi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu research yang dikunci oleh transaksi lain, menyebabkan semua transaksi terhenti. Strategi penanganan deadlock ini ada 3. Yang pertama adalah prevention atau pencegahan, di mana transaksi tua menunggu dan mudah di rollback. Selanjutnya, transaksi mudanya menggugurkan transaksi kedua. Yang kedua adalah detection and recovery,
Sistem membentuk wait for grab, dan jika terdeteksi siklus, salah satu transaksi di rollback. Yang ketiga adalah timeout. Transaksi dibatalkan otomatis jika menunggu terlalu lama. Selanjutnya ada studi kasus. Konsep kita pakai metode yang nomor 5, yaitu Semantic Based Control (ORPE). Nah, untuk studi kasusnya, selanjutnya metode kontrol kultural berbasis semantik data yang membagi transaksi ke dalam 4 kelas, bukan satu strategi untuk semuanya, seperti yang jelaskan tadi. Hasil eksperimen dari studi kasus ini diuji pada sistem dengan 4.000 transaksi paralel. Konkurensi meningkat 3,2 kali dibandingkan SI konvensional. Yang ketiga, konflik dan rollback berkurang signifikan. Yang keempat, sistem lebih stabil di bawah beban tinggi. Nah, keunggulan dari metode ini adalah adaptif terhadap beban kerja runtime, minim deadlock dan blocking, scalable untuk cloud native dan microservice. Yang keempat, fleksibel secara semantik. Transaksi tak harus diserialisasi. Nah, yang terakhir ada pembahasan tentang tantangan kontrol transaksi konkuren. Yang pertama adalah konsistensi versus performa. Menjaga konsistensi sama dengan strategi isolasi tinggi, tapi strategi ini sering menurunkan performa. Konflik meningkat sehingga rollback jadi lebih sering terjadi. Yang kedua adalah workload drift. Pola transaksi berubah secara dinamis. Algoritma statis seperti 2PL atau OCC sulit beradaptasi. Selanjutnya, sistem perlu strategi kontrol yang fleksibel dan adaptif. Dan yang terakhir ada tantangan yang ketiga, adaptasi semantik dan otomatisasi. Sistem perlu memahami arti transaksi, bukan hanya struktur. Pendekatan ORPI memungkinkan klasifikasi otomatis berdasarkan optimis, pesimis, reconciliation, and escrow. Hasilnya, kontrol yang lebih efisien dan kontekstual. Terakhir ada kesimpulan, yaitu kontrol transaksi konkuren merupakan elemen krusial dalam sistem basis data modern untuk menjaga konsistensi, integritas, dan efisiensi saat transaksi dijalankan secara bersamaan. Berbagai metode seperti 2PL, OCC, SI, or SSI, serta pendekatan adaptif seperti CCAA, LF, dan ORPI dikembangkan untuk mengatasi masalah seperti loss update, deadlock, dan word lip drift. Di tengah tantangan skalabilitas dan kompleksitas transaksi, solusi yang adaptif dan berbasis semantik terbukti lebih efektif dalam meningkatkan performa sistem tanpa mengorbankan keandalan data. Baik, itulah presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.